Sobat Gemilang, senang sekali saya Sherly dari Dinas Kominfotik NTB hadir dan pastinya menemani Anda dan tentunya memberikan Anda informasi seputar Nusa Tenggara Barat. Dan kali ini topik kita mengenai denda masker kemanakah? Nah, ini paling banyak dipertanyakan dan tentunya pagi ini Sherly bersama dengan ahlinya nih. Wah, bersama dengan Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapak Dr. Insinyur Haji Iswandi. Selamat pagi, Pak kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat. Langsung Pak kita ke topiknya mengenai denda masker ini, karena memang banyak sekali masyarakat yang tanya nih Pak, mekanismenya dan sistemnya seperti apa? Bisa dijelaskan langsung Pak? Ya, terima kasih Mbak Sherly. Ya, pada pagi hari ini kita berdiskusi tentang denda masker. Iya. Tapi sebelum kita menjelaskan lebih detail berkaitan dengan denda masker ini, yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa kita sekarang negara bangsa kita bahkan masyarakat seluruh dunia itu menghadapi masalah yang sama, yakni adalah masalah penyakit menular yang kita kenal lebih khusus dengan nama COVID-19. Nah, oleh karena ini pemerintah berpikir bagaimana sih cara mengatasinya. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah, terutama di NTB, ya bersama DPRD, dalam hal ini Pak Gubernur, Wakil Gubernur dan DPRD, itu menetapkan satu kebijakan dalam bentuk peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 7 tahun 2020 tentang pemberantasan penyakit menular. Nah, kemudian pelaksanaan daripada Perda nomor 7 ini didukung oleh peraturan gubernur nomor 5 tahun 2020 nomor 50 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Nah, di dalam Pergub nomor 50 inilah diatur tentang sanksi. Nah, sanksi itu ada dua, sanksi sosial dan sanksi administratif. Nah, orang selalu mengkaitkan sanksi administratif ini dengan denda. Ya. Nah, di sinilah denda ini memang sebenarnya bukan hal yang pokok. Sebenarnya yang paling pokok itu adalah bagaimana mendisiplinkan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan dalam pencegahan penyakit menular yang tadi itu. Nah, karena kita ini namanya masyarakat atau kita semua ini kan kedisiplinannya berbeda-beda. Ada yang dihimbau, dia patuh, ada yang disosialisasikan, diedukasi, dia mengerti dan melaksanakan. Nah, terhadap masyarakat yang memang sulit ya mematuhi ini, dilakukan penegakan disiplin. Nah, penegakan disiplin itulah diantaranya salah satu sanksinya itu adalah dengan membebankan denda masker ya. Nah, denda di dalam penggunaan masker ya untuk masyarakat umum, kemudian untuk penyelenggara kegiatan, untuk penanggung jawab kegiatan dan termasuk untuk ASN. Iya, benar sekali. Jadi memang tapi banyak sekali masyarakat yang bertanya, kok tiba-tiba didenda? Apakah sosialisasi dari Perda nomor 7 dan Pergub nomor 50 ini sudah secara masif atau bagaimana, Pak? Dan respon dari masyarakat itu seperti apa, Pak? Nah, ya ini kan permasalahan COVID ini kan kita sudah mulai dengar ini sejak awal tahun ya, tapi persisnya kita di Indonesia termasuk di NTB ini bulan Maret ya. Sosialisasi berkaitan dengan masalah pencegahan COVID ini kan sudah sangat masif ya, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi karena tadi kedisiplinan kita itu bukan tambah meningkat, nah sehingga inilah muncul Pergub nomor 50 tahun 2020 ini tentang penerapan disiplin. Nah, sejak diwacanakannya penerbitan Perda dan Pergub ini juga 1 bulan di bulan Agustus itu terus-menerus disosialisasikan. Nah, sekarang sudah ditetapkan sejak tanggal 14 ini Pergub. Nah, itu juga sudah dilakukan sosialisasi, Ibu
wakil gubernur keliling ke berbagai fasilitas umum seperti yang kita ikuti di media-media cetak maupun media online, termasuk Pak Gubernur sendiri, semua kepala SKPD berperan melakukan sosialisasi. Nah, sekarang saatnya dilakukan penegakan. Iya. Penegakan daripada protokol COVID itu supaya terus menerus ini masyarakat kita itu menjaga disiplin dalam mengimplementasikan protokol kesehatan ini. Iya, kan judulnya nih denda masker, Pak. Tapi masyarakat kita mikir denda masker pasti langsung didenda nominal uang, berupa uang. Tapi di sini kan di Perda sendiri, Pergub sendiri sudah dijelaskan kalau ada denda sanksi sosial juga. Itu seperti apa kira-kira, Pak? Ya, memang sanksi sosial itu sebenarnya itu juga edukasi. Ya, edukasi supaya intinya kita sebenarnya patuh. Kalau kita keluar rumah itu kita harus menggunakan masker. Berada di tempat umum kita harus menggunakan masker. Jadi baik sanksi sosial maupun sanksi administratif itu semua edukasi untuk mendisiplinkan masyarakat dalam bentuk misalnya kerja bakti, kemudian yang sanksi sosial itu adalah gotong royong, kemudian memungut sampah dan bentuk-bentuk kegiatan sosial lainnya, ya itu ditegur. Dan kapan penerapan sanksi berupa nominal uang nih Pak diterapkan ke masyarakat itu jika bagaimana? Ya, penerapan sanksi administratif itu ya tentu banyak sekali pertimbangannya ya. Tapi tujuannya tadi adalah untuk mendisiplinkan masyarakat. Nah, sehingga penerapan sanksi denda ini itu apabila dilihat orangnya ya memang sudah patut untuk dikenakan sanksi administratif, kemudian tidak diskriminatif, juga tidak memberatkan. Nah, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang bersangkutan apabila berada di tempat umum ya dan kena pada waktu operasi sedang dilakukan operasi, jadi denda masker ini adalah ditetapkan pada saat operasi. Ya, jadi bukan sembarang orang misalnya tidak menggunakan masker tiba-tiba disuruh bayar, tidak. Ini dilakukan pada saat operasi penegakan disiplin protokol kesehatan ini. Nah, seperti itu Sobat Gemilang ya, jadi tidak semua langsung begitu saja, tapi memang ada prosedur-prosedurnya Pak ya. Baik, di sini ada laporan, ini dari tanggal 14 September Pak, sampai dengan 20 September, sudah 6 hari berjalan, dan totalnya adalah di seluruh NTB ini ada 42 juta. Tapi Serli melihat di Lombok Timur ini yang terbanyak, totalnya itu 10.700.000. Ini jumlah denda masker yang sudah didapatkan di Lombok Timur, Kabupaten Lombok Timur. Itu sebenarnya kendalanya apa di sana Pak? Kalau bisa dijelaskan. Ya, memang ini banyak sedikitnya masyarakat yang terjaring di dalam operasi penegakan hukum daripada protokol kesehatan ini. Ya, ini sangat berkaitan dengan intensitas operasi. Ya, semakin banyak dan intens operasi dilakukan, maka akan banyak ketemu masyarakat. Ini juga faktor. Kemudian juga cakupan wilayah ya, operasi ya, banyak tempat ya. Itu. Nah, rupanya di Lombok Timur ini kan sangat gigih untuk bagaimana mendisiplinkan masyarakat sehingga sebaran daripada operasi, kemudian intensitas operasi itu ditingkatkan. Nah, sehingga dia tampak dia paling menonjol ya, paling menonjol. Jadi sejak tanggal 14 sampai tanggal 20 ini 6 hari ini, 1 minggu ini ada 105 masyarakat umum yang terjaring dan 1 orang PNS. Malah kebalik ini, rupanya PNS di kota di Lombok Timur itu lebih berdisiplin dibanding dengan PNS di Kota Mataram ini. Kalau dilihat di Mataram ini lebih banyak yang melanggar ini. Ini kan walaupun masyarakatnya itu di Lombok Timur masih lebih banyak ya. Tapi
Ini maknanya kita apa namanya PNS sebagai teladan itu juga harus meningkatkan disiplinnya. Iya benar sekali. Ya, ini kan supaya apa namanya masyarakat mengikuti. Iya. Itu. Benar sekali. Nah, ngomongin denda nih Pak, ketika orang masyarakat kena denda, apakah mendapatkan belangko bukti agar masyarakat percaya nih biar sanksi administrasinya uangnya tidak kemana-mana, itu apakah ada bukti belangkunya yang mereka dapatkan atau gimana? Ya, jadi dalam proses penetapan denda ini ya, di dalam operasi yang dilaksanakan oleh Pol PP dengan dukungan dari aparat kepolisian, dari aparat TNI, ya, dengan unsur-unsur yang lain, ya, itu adalah ditetapkan yang nama surat ketetapan denda administrasi pelanggaran protokol ya, kesehatan. Nah, ini berdasarkan SKDA ini itu apa namanya yang diterbitkan oleh Pol PP itu diberikan kepada pelanggar. Nah, pelanggar ini di dalam SKDA itu ditetapkan besaran dendanya. Ya. Dalam hal ini adalah kalau dia melakukan pelanggaran di tempat umum atau pada waktu operasi itu bagi masyarakat umum itu 100.000. Ya. Tapi kalau ASN itu 200.000. Iya. Nah, ini yang apa namanya? Jadi ada surat ketetapan administrasi denda administrasi. Mohon maaf Pak, sebenarnya maskernya dipenuhi dulu ya. Pak. Nah, jadi seperti itu Sobat Gemilang ya. Jadi semua sudah ada suratnya dan segala macamnya sudah disiapkan. Jadi jangan khawatir. Adanya denda ini bukan semata-mata untuk denda gitu ya, tapi memang untuk mengedukasi masyarakat pastinya. Dan selanjutnya Pak Kaban mau tanya nih mengenai Perda dan Pergub ini, apakah di daerah juga, di kabupaten, di kota Mataram juga diterapkan atau bagaimana Pak? Ya, tentu ini kan Perda nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular ini kan berlaku di seluruh NTB. Iya. Nah, oleh karena itu para bupati, wali kota itu dapat menindaklanjuti pelaksanaan daripada Perda ini dengan berpedoman pada Pergub nomor 50 tahun 2020 ya, tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol COVID, maupun dengan menerbitkan Pergub tersendiri yang berlaku di wilayahnya. Gitu. Jadi bisa mengikuti Pergub provinsi atau juga dengan membuat peraturan bupati di wilayah masing-masing. Iya, baik untuk Sobat Gemilang, kami informasikan kepada Anda, untuk Anda yang ingin bertanya di kolom komentar, kami persilahkan, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Kaban ya. Oke Pak Kaban, saya ingin bertanya nih, kalau boleh tahu untuk nominal denda administrasi ini ada berapa banyak? Apakah dikategorikan untuk yang ASN dan untuk masyarakat umum? Ya, jumlah denda yang sudah dihimpun selama seminggu ini ada 42.160.000 ya. Ini semua nanti akan digunakan untuk penanggulangan COVID. Penanggulangan COVID. Ya. Jadi sebagai sepenuh-penuhnya, jadi biaya ini dananya denda ini akan dipergunakan untuk penanggulangan COVID. Jadi tidak ada untuk keperluan lain. Iya. Ya, karena memang pemerintah daerah tidak bermaksud untuk mengumpulkan denda ini sebagai sumber pendapatan asli daerah gitu untuk membiayai pembangunan tidak. Ini betul-betul hanya niatnya untuk mendisiplinkan masyarakat dan nanti dikembalikan penggunaannya untuk keperluan pencegahan COVID. Baik. Tapi harapannya ya sebenarnya masyarakat ya berdisiplin saja sehingga tidak perlu kena denda. Iya. Ya. Ini ada pertanyaan Pak dari Aim Watanabe ya. Dia bertanya nih, bagaimana cara kita tahu supaya tidak ada oknum di lapangan? Takutnya nanti ada oknum gitu yang tiba-tiba ngedenda fake. Nah, nggak tahu kan Pak, uang administrasinya dikemanain gitu. Nah, tadi sempat saya singgung itu kan. Iya. Jadi ini orang yang kena denda itu pada saat operasi. Iya. Jadi tidak ada operasi yang bersifat tiba-tiba mendadak gitu ya Pak. Perseorangan, pasti ada tim. Dan itu dibuatkan surat perintah
pelaksanaan operasi. Berarti sudah ada suratnya. Jadi Iya. masyarakat kalau tiba-tiba nemuin mana suratnya Iya, bisa ditunjukin. mana surat tugas pelaksanaan operasinya. Jadi tidak boleh ada orang istilahnya tiba-tiba datang mengintimidasi, lalu apa namanya istilahnya mengenakan denda, tidak boleh. Nah itu dan juga Pak, bagaimana cara meyakini masyarakat nih kalau uang-uang tersebut murni untuk COVID gitu? Karena takutnya banyak sekali yang tanya itu benar-benar buat COVID kah atau bagaimana kah gitu Pak? Ya nanti sekarang kan ini kan sudah ada penerimaannya kan. Iya. Nanti kita akan umumkan itu apa namanya pemerintah daerah nanti akan mengumumkan melalui BPKAD itu penggunaannya. Iya. Nanti akan diumumkan. Dan apakah kedepannya akan ada lagi Pak inovasi terbaru misalnya untuk denda segala macam dari pemerintah sendiri? Ya sebenarnya kan itu yang di awal kita sudah bicara ini kan adalah tujuannya untuk mendisiplinkan Iya. penerapan protokol kesehatan. Nah kalau sebenarnya ini penerapan protokol kesehatan ini harus kita merasa menjadi kebutuhan kita Benar sekali. sendiri gitu Iya. kan, tidak perlu sampai apa namanya dipaksa gitu kan. Nah, oleh karena itu mari kita apa namanya istilahnya itu semua masyarakat ini meningkatkan kesadaran dan kepatuhan di dalam penerapan protokol kesehatan ini. Jadi tidak perlu kita apa istilahnya dibebani. Karena ini memang kesadaran kita sendiri Ya. juga. Terima kasih banyak Pak Kaban. Sekali lagi untuk Sobat Gemilang, adanya denda bukan untuk semata-mata untuk mengintimidasi masyarakat ya, tapi ini untuk mengedukasi masyarakat. Yang pastinya semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk Anda. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih banyak Pak Kaban atas informasinya di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.